nantinya cuma bisa hidup sehari. Orang punya gaji sehari, nantinya terjadi krisis, terjadi goncangan ekonomi, cuma bisa makan sehari. Hari-hari ini di Makassar, saudaraku, saya tahu tidak semua orang bisa makan sehari 3 kali. Setiap hari kami bagi makanan dari Senin sampai Sabtu. Itu para tukang beca, pemulung, kami tahu penghasilan mereka. Saya pernah berjumpa dengan satu tukang beca. Saya tanya dia, Bapak punya penghasilan sekali tarik beca itu berapa? Bapak, saya cuma dapat itu 5.000 sampai siang ini. Bayangkan kalau cuma satu hari dapat 10.000, punya anak 2, punya anak 3 tidak bisa. Hari ini makan, mungkin besok tidak makan. Lusa makan, lusanya mungkin tidak makan. Mulai terjadi krisis di mana-mana. Kalau di kota-kota besar saja terjadi krisis, apalagi suruh di kota-kota yang sulit, di daerah-daerah yang miskin terjadi krisis di mana-mana. Suatu kali saya berangkat dengan keluarga di Amerika. Saya kaget, saudaraku. Saya pikir itu Amerika itu negara hebat sekali. Ternyata ketika saya berada di sana lebih parah dari Makassar. Pengemis dan gelandana ada di mana-mana. Bayangkan, pengemis dan gelandana. Setiap pertigaan jalan, pertempat jalan ketemu pengemis, ketemu gelandana. Tidak punya rumah. Bahkan hari-hari ini saya dapat video yang selalu viral di mana-mana. Ketika pandemi, ketika pandemi terjadi, krisis terjadi, banyak orang tidak bisa bayar cicilan dan harus meninggalkan apartemen mereka, rumah mereka karena tidak bisa bayar. Akhirnya mereka berkemah di jalan-jalan. Yang tidak punya kemah itu harus tidur di emperan cuma alas. Di sana itu 4 musim. Kalau dingin sekali sampai minus. Kalau panas sekali, saudaraku. Bayangkan dengan kondisi seperti ini. Suatu kali saya berada di perempatan jalan, saya kaget, ada orang bawa satu papan, saudaraku, ada yang bawa papan. Dia teriak-teriak di perempatan jalan. Tulisannya itu saya tidak tahu, karena bahasa Inggris saya tidak tahu tulisannya. Saya panggil Nana, tolong bacakan Papi. Papi itu tulisan apa? Saudara tahu, ketika saya bacakan tulisan itu, dia Papi dia tulis itu, jangan percaya Yesus. Dan teriak di perempatan jalan, jangan percaya Yesus. Pakai papan, jangan percaya Yesus, jangan percaya Yesus. Ketika saya tahu arti dari kata-kata itu, lalu sudah dalam hati saya terus bicara, orang-orang ini orang kepahitan dari Tuhan. Mereka berdoa, mereka minta pertolongan, tidak dikasih, tidak dapat jawaban, sudah mengalami krisis, mengalami goncangan ekonomi. Mereka kepahitan dengan Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, menyelesaikan garis sampai finishing line itu tidak mudah, saudara. Tidak sedikit hari-hari ini gereja saudara tutup. Tidak sedikit hari ini hamba Tuhan meninggalkan pelayanan karena apa? Karena faktor ekonomi. Makanya mulai dari hari-hari ini saudaraku, sebelum masuk ke krisis yang lebih besar lagi, Bapak Ibu dan saya harus mempersiapkan semua hidup kita. Perang Ukraina dengan Rusia belum selesai, masuk lagi perang hari-hari ini saudaraku. Ini yang perang saudaraku bukan kacang-kacangan. Ngeri, kalau terjadi perang itu berdampak bagi seluruh sektor ekonomi. Berdampak bagi seluruh sektor ekonomi. Terjadi krisis di mana-mana. Asia goncang ekonominya. Korea, Jepang goncang ekonominya. Berapa bulan yang lalu saya ke Jepang. Sebelum saya ke Jepang, anak saya belum ke Jepang. Lalu saya telepon dia waktu ada di Jepang. Nah, kamu di mana, Nak? Nah, iya Papi, tadi itu ada kejadian Papi. Makanya kereta cepat ini terlambat. Saudara tahu kereta cepat itu jalannya cepat sekali. Dan di sana tidak ada yang terlambat berapa detik, 5 detik, 10 detik, tepat-tepat semua. Kalau terlambat itu berarti ada emergensi, ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi di sana? Orang menabrakkan dirinya di rel kereta api.
rel kereta cepat. Banyak yang lompat dari gedung-gedung, bahkan di pinggir jalan anak-anak pemuda remaja selalu bentuk-benturkan kepalanya di tiang. Kenapa? Karena stresnya tinggi. Di sana orang harus kerja panjang sampai lembur baru bisa hidup karena biaya hidup besar. Makanya hari ini populasi di Jepang merosot, saudaraku. Orang tidak mau punya anak di sana. Kenapa? Biaya hidup besar sekali. Tidak sanggup membiayai, stres tinggi di sana. Tetapi orang di sana itu gentleman. Kalau dia stres, tidak bisa bayar cicilan, tidak bisa bayar utang, dia pakai cara bunuh diri. Kalau di sini orang bangga pakai baju orange, di foto lagi di mana-mana. Tersiap jangan di mana-mana. Saya pergi di New Zealand. Bulan 5 ini kami dapat bonus satu keluarga pergi di New Zealand saudaraku, gratis. Salah satu negara paling indah di dunia. Di situ penduduknya kurang sekali saudaraku. Lebih banyak dombanya dengan sapinya. Lebih banyak dombanya dengan sapinya. Kurang penduduknya di sana. Dulu di sana teman saya dari sana suami istri tidak usah kerja, tidak usah cari duit. Pemerintah biayai semua orang bisa hidup enak, bisa enjoy saudara. Tetapi ketika saya berangkat di sana beberapa tahun yang lalu, teman saya di sana cerita goncang ekonomi di negara kami. Kami ini berdua kerja tidak cukup. Sampai istrinya bilang begini sama saya, Pak Beni tahu saya menjadi bendahara di dalam rumah, terima semua penghasilan saya dengan suami saya itu tidak cukup. Sampai saya stres, sampai hampir gila. Dia bilang, saya hampir gila, tidak cukup biaya hidup, mahal sekali barang-barang di sana saudaraku. Lalu dikasih semua penghasilan itu, kamu saja pegang, kasih suaminya pegang, karena dia hampir gila. Ngeri. Siapa yang tidak kenal di sini negara Argentina? Jago sepak bolanya, Maradonanya jago. Saya dulu saudaraku selalu pakai nomor 10 kalau main bola karena saya Maradona. Kalau setiap tendangan penalti tidak ada yang berani ambil, kasih saya ambil, jangan coba-coba bilang. Futsal juga sama. Kalau tendangan tengah, tendangan penalti, tendangan tengah saya ditendang. Saudara tahu kalau tendangan tengah itu kan jauh, itu kalau futsal lumayan. Itu gawang itu yang pegang bola, nanti tangkap gawang itu takut. Dia bilang kalau kita tangkap bolanya Pak Beni bisa keseleo kita punya tangan. Saya tendang begini, saudara saya pakai ini, saya pilih, pun kayak pelot. Negara Argentina hebat, bolanya hebat, ekonominya juga hebat. Tahun 1930-an dengarkan baik, Argentina masuk 10 besar negara terkaya di dunia. 10 besar negara terkaya di dunia. Sumber daya alamnya hebat sekali. Gasnya banyak, minyaknya banyak, pertaniannya hebat, perkebunannya hebat. Mata uang peso, mata uangnya selalu setara dengan Inggris. Setara dengan Inggris, pound sterling, dengan Amerika dolar. Amerika setara, negara hebat. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Berapa tahun yang lalu Argentina mengalami krisis, ekonominya turun saudaraku. Berapa? 57%. Negara ini mengalami kebangkrutan. Inflasinya 250%, bukan 25%, 250%. Harga bawang putih loncat naik. Saudara tahu kalau beras harganya di Indonesia seumpamanya itu 10.000 per liter atau per kilo, inflasi naik 250% menjadi 35.000. Bayangkan saudara, menjadi 35.000. Bensin yang BBM yang 20.000 bisa menjadi 70.000. Bayangkan kalau di Indonesia terjadi begini. Tidak cukup gajinya pegawai, tidak cukup persembahannya pendeta, tidak cukup berpuluhan dipakai. Nah, semua berbalik. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Rakyatnya jatuh miskin. Banyak jadi pemulung sampah. Cari makan saja susah, sampai cari makan saudara yang miskin kan di tong-tong sampah tuh. Cari barang-barang bekas, cari makanan-makanan sisa di
warung-warung, di resto-resto. Saking hancurnya ekonomi negara ini. Rakyatnya kembali ke zaman purba. Barter, saudaraku. Kamu punya beras, saya punya minyak, kita tukaran. Kamu punya buah, saya punya makanan apa, tukar-tukaran. Saya punya baju, kamu punya sepatu, tukar-tukaran. Itu terjadi hari ini di Argentina, saudara. Saudara tahu penyebabnya apa? Negara ini mengalami kebangkrutan. Minta maaf saudaraku, utang negara terlalu besar. Negara itu cetak uang utang, cetak uang utang, utang terus tambah terus utang. Akhirnya ambruk negara itu, saudaraku. Terjadi kekacauan di mana-mana. Terjadi demo di mana-mana. Saudara tahu 5 presiden berganti dalam waktu 2 minggu, tidak pernah dalam sejarah. 5 presiden Argentina berganti dalam waktu cuma 2 minggu, ganti terus. Karena demo terus, orang marah terus, ekonomi hancur. Hari ini kalau kita pergi di mana, di Eropa, saudaraku, tidak aman. Saya sudah berapa kali ke Eropa. Itu dompet tidak bisa ditaruh di belakang, ditaruh di depan. Kenapa? Pencopet banyak di sana. Karena banyak orang krisis. Pencopet banyak di sana, mulai dari anak muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya jalan dengan ipar saya lihat itu tangannya pencopet, tua wanita, masih muda sekali. Itu tangannya sudah mau masuk di celananya, sudah mau masuk. Saya bilang, kau mau dicopet ini. Saya bilang, begitu kita segera jalan. Begitu dipaksakan tinggi besar di Bali, dia mau lari yang 2 cewek itu. Di bus kami, orang Indo suka belanja barang-barang branded. Di bawah bus itu dia masuk di bus rokok, dia ambil itu barang-barang branded, dia mau keluar. Di hotel kita check in, taruh koper, hilang koper. Di tempat breakfast kan aman, di tempat makan hotel. Mereka cuma masuk dari tamu hotel, ambil barang-barang. Tidak ada tempat yang aman. Amerika hari ini, di Eropa, toko-toko itu dirampok hari ini. Makanya pertanyaan pada pagi saya ini, bagaimana dengan Indonesia? Kita bersyukur sumber daya alam Indonesia sangat besar dengan sangat melimpah. Tetapi kalau negara ini tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga, saudara, bahaya sekali. Saya percaya kalau negara ini bisa berdiri sampai hari ini, kan ada bapak pendeta berdoa. Ada gereja-gereja berdoa begitu. Banyak negara sekarang di ujung tanduk, saudaraku. Utang IMF sudah masuk pasien IMF dan sudah mulai mengalami kebangkrutan dari saudara itu. Sebagai pengusaha, saya wanti-wanti saudaraku, pemerintah kita, negara kita, jujur, saya termasuk orang yang hampir setiap hari berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pelayanan. Hampir setiap hari saya naikkan jam 1 siang pujian penyembahan sama Tuhan, doa kepada Tuhan. Saya berdoa karena saya tahu kalau Indonesia bisa, kondisi ekonomi masih baik-baik saja sampai hari ini, saudaraku, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika saya gali semua apa yang terjadi hari ini di Indonesia, saya jadi takut sebagai pengusaha. Kenapa takut? Utang Indonesia naik terus, saudaraku. Negara sudah berutang 7.000 triliun lebih. 7.000, bukan 700, 7.000. Utang swasta BUMN itu sama, bahkan lebih besar, 7.000 lebih, berarti 14.000. Ada pengamat ekonomi bilang bukan cuma 14.000, ada bisa mencapai kalau secara menyeluruh 20.000 triliun. Itu ambang batas selaku pinjaman bagi satu negara. Kalau tidak bisa dikelola dengan baik, saya takut. Indonesia sama dengan Argentina, walaupun kita berdua tidak mampu itu. Tidak gampang. Saya tahu. Utang itu bahaya. Bahaya sekali utang. Ketika pandemi, ketika krisis, ribuan pengusaha bangkrut.
Saya melihat di sekitar kami di mana-mana terjadi bangkrut. Dan saya mengamati pengusaha-pengusaha yang bangkrut itu hampir semua punya utang yang jumlahnya besar, saudara. Punya utang yang jumlahnya besar. Saya punya teman yang utangnya besar, 5 hotelnya. Saya di WA, Pak Beni mau beli 5 hotel saya. Di Makassar ada pemain retail, semua orang kota Makassar kenal pemain retail ini. Tempatnya bagus-bagus di mana-mana, saudara. Tokonya besar-besar. Kami belum punya toko serba, kami belum punya toko, dia sudah gede, sudah top di Makassar. Saudara tahu hari-hari ini menyedihkan. Sampai saya bilang dengan anak, dengan istri saya, kasihan. Secara manusia kasihan, seandainya kita dilihat dia, bagaimana? Posisi tinggi sekali sebelum hancur, utang kurang lebih 800M. Kemudian dia bisa bayar. Hari ini semua punya aset-asetnya, semua hari ini ditulis, dijual. Bahkan bukan cuma 1 iklan dijual, ada sampai 3 iklan dijual. Secara manusia sebagai pengusaha yang cinta Tuhan, kami juga harus berjaga-jaga supaya kami membangun ekonomi kerajaan sorga dan tidak terpecahkan. Masuk poin berikutnya. Pertanyaannya pagi hari ini, bagaimana caranya kita membangun ekonomi kerajaan sorga? Sederhana, saudaraku. Setiap gereja, setiap jemaat, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan harus memiliki karakter rajin, saudara. Amen. Saya yakin semua kenal Elon Musk. Salah satu orang terkaya di dunia, salah satu orang terjenius yang pintar di dunia, saudara, bisa bikin pesawat ulang alik. Buat mobil Tesla yang keren, yang hebat sekali. Saudara tahu dia keluarkan pernyataan ini, orang pikir saya ini beruntung. Semua bisa terjadi dengan begitu saja dalam hidup saya. Orang pikir saya ini beruntung, cuma pikir saya beruntung dan berpintar. Tidak. Saya ini kerja setiap hari itu 18 jam. Siapa di sini yang kerja 18 jam? Siapa di sini yang berdoa 18 jam? Siapa di sini yang ibadah 18 jam? Tidak ada. Pengusaha kelas 1 dunia, saudara, dia bilang saya kerja 18 jam. Berarti dia cuma istirahat cuma 6 jam. Itu termasuk makan apa semua tidur cuma 6 jam. 7 hari. Orang libur 2 hari, 1 hari. Dia tidak, dia kerja 7 hari, saudaraku. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara, keberuntungan, berkat itu selalu datang buat orang-orang yang bekerja keras, orang rajin. Ansar kan banyak ajari kita, apa kurangnya firman Tuhan? Orang dunia itu belajar. Motivator dunia selalu kita Ansar Salomo. Karena dia orang yang paling berhebat di dunia ini yang pernah lahir, saudara. Apa kurangnya firman Tuhan kita yang Tuhan ajarin? Yang kurang apa, saudaraku? Melakukan kayak tadi malam, saudaraku. Mendengar. Yang melakukannya susah. Saudara banyak mendengar, banyak melakukan, banyak berkat. Saudara sedikit mendengar, sedikit melakukan, sedikit berkat. Saudara tidak mendengar, tidak melakukan, tidak ada berkat. Saudara tahu kenapa Cina ekonominya nomor 1 di dunia? Orang Cina itu diajari bukan cuma kerja cepat, keras, tetapi kerja cepat. Kau lihat itu orang Cina, tapi di Cina, saudaraku, orang di Cina itu jalan, itu jalannya kayak dari kecil. Kita kan boleh jalan santai, pegang HP santai. Misalnya boleh jalan. Jalannya hebat. Untuk saya olahragawan, tak pecor. Jalannya cepat sekali. Teman saya ke sana, disenggol oleh orang Cina. Dia marah, kenapa dia begini? Iya pasti kok jalan santai, dia jalannya cepat. Orang Cina itu waktu adalah uang, cepat adalah uang. Makan cepat, kita dipakai sendok garam lama.
Dia pakai sumpit ini. Kalah kita. Dia pakai sumpit, kita pakai sendok garpu, kalah kita. Aduh. Minta maaf Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iya. Saya belajar dari orang tua saya kerja rajin, kerja sungguh-sungguh. Tapi saya ternak babi, ternak ayam, ternak kambing. Di Makassar zaman dulu saudaraku, bapak saya masuk 3 besar peternak babi yang paling besar di Makassar. Setiap 3 bulan jual babi. Saya biasa ikut bapak saya dicari makanan babi. Mami saya pekerja keras, bikin kue 6-7 macam setiap hari kerja, saudara kerja dari minggu, hari kerja. Kenapa harus jual di sekolah negeri? Saya sekolah negeri, dia jual kue-kue. Kemudian jual bakso, jual ubi juga. Kerja keras papi mami saya. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, papi mami saya tidak pernah kekurangan, tidak pernah miskin, tidak pernah kekurangan makan. Tetapi kami berkelimpahan walaupun anaknya 12 saudaraku. Kenapa? Karena dia kerja keras. Dan bukan cuma dia nikmati, tapi dia jadi berkat bagi banyak pendeta-pendeta. Saya kalau mau berkat hari ini, itu mami saya jadi teladan. Di rumah kami selalu ada jual makanan, nasi campur, pancit apa. Dan banyak pendeta-pendeta pinggiran itu miskin datang di tempat kami. Saya lihat pendeta-pendeta datang, ada yang pakai motor buntut, sudah pesta puas sekali. Oh, saya tahu ini Pak Pendeta, Pantai Costa datang. Selamat siang, Sis. Selamat siang, Brul. Saya bilang, Pak Pendeta, ayo cepat. Pak Pendeta mau makan apa? Kasih makan. Pak Pendeta apa? Waktu mau pulang, hebat mama saya. Dikasih bungkus, karena dia tahu tidak perlu dia minta, kita kasih bungkus. Daripada dia minta buat kita bungkus juga. Bungkus. Dan bukan cuma bungkus. Kita tahu hamba Tuhan kan istilahnya perlu juga amplop. Makanya saya ikut. Mami saya selalu minta maaf, papi saya gak pelit. Jadi kami ini bersaudara 12, ada yang ikut garis papan, ada yang ikut sama. Makanya satu pabrik itu tidak sama. Kalau dalam satu pabrik ada yang suka bikin dosa, hidupnya tidak benar, jangan pikir yang sebelahnya itu saudaraku. Seperti itu juga tidak. Saya ikut mama saya tidak mau ikut papa saya. Mama saya keren. Mama saya selalu mau jadi berkat, Anak-anak saya ajar. Saudara pikir anak pun saya itu enak. Kami berunding dengan istri. Sayang, jangan sekali-kali kita kasih pegang usaha anak-anak kita. Kalau dia belum belajar jadi pegawai, belum belajar kerja di orang lain, belum belajar cari uang sendiri. Jangan cuma kita kasih pegang serba, kasih pegang aset uang yang besar. Kita tidak mau, bahaya. Dia bisa sombong, dia bisa arogan. Anak kami sekolah di luar negeri semua, bukan karena mau gaya-gaya sekolah luar negeri, supaya mandiri. Kalau di rumah semua ada pembantu di sana mandiri selalu, pel sendiri, kasih bersih kamar, kasih bersih WC, kasih apa semua, cuci baju sendiri. Pergi kuliah, sambil kuliah kerja. Ada yang kerja di bubble tea, anak saya perempuan, jual makanan, kasih bersih kitchen, dapur, sampai dia WA sama saya. Dia bilang, telepon sama saya, papi, tangan saya rusak karena cuci piring. Saya bilang, tidak apa-apa nak, tidak apa-apa, kau berjuang. Nanti kalau kau mau berjuang, nanti ada waktunya Tuhan akan berkati kamu. Nanti akan dikasih tos serba yang besar. Dan saudaraku, bulan 12, tanggal berapa? Tanggal 13 saudaraku, buka tos serba di Surabaya. Tos serba, salah satu tos serba yang terbesar dan terlengkap di sana. 4 lantai saudaraku, pakai tempat bermain dan pakai kolam renang di lantai 4. Makanya Pak Pendeta jangan terlalu manja itu anak, suruh kerja. Di rumah suruh kerja, cuci piring, cuci baju. Pendeta-pendeta berdoa saja, belajar firman saja supaya bagus khotbahnya. Suruh masak. Iya. Bagaimana pendeta mau bagus khotbahnya? Pendeta cuci piring, cuci baju.
Saya datangi rumah lo, saya ke bandara, saya dapat uang banyak. Saya jual sepatu, bisa untung jutaan satu pasang sepatu. Anak saya juga yang ketiga, saya jual sepatu, saya untung jutaan, sampai puluhan ratusan sepatu. Yang membuat saya terharu, saudaraku, anak saya yang pertama, dia bilang, papi tahu, saya bukan cuma jual sepatu, antari orang Grab, di sini Gojek, saudara, di sana Uber Eats, antara makanan juga. Dan dia juga cuci mobil. Dia bilang, papi saya dicuci mobil. Di sana mahal cuci mobilnya 600.000 sampai 1 juta. Tetapi lama. Kenapa lama? Kotor sekali kadang-kadang mobilnya orang beli. Blekinya dikasih masuk, banyak bulu-bulunya. Kemudian anaknya kadang-kadang buta di mobil. Saya bersihkan itu, papi bersihkan. Saya bawa ala-ala saya, bersihkan. Saya bilang, nak, kamu begini, nak. Ini Tuhan akan pakai hidupmu untuk jadi berkat. Belajar minta rajin. Banyak anak pengusaha hari ini, saudaraku, kerjanya cuma apa? Main game, kopi, happy kerjanya. Ini anak saya berangkat pelayanan, dia berangkat ke Cina, bawa 3 tim, 4 orang, pergi belanja untuk kesekian kalinya, impor barang dari China. Saya aja bapaknya, saudaraku, sudah menjadi pengusaha puluhan tahun, saya tidak pernah impor barang anak saya. Sampai anak saya bilang, papi tidak usah pergi. Kenapa? Kalau papi pergi nanti semua itu barang mau dibeli. Nanti papi salah-salah karena papi terlalu bernafsu kalau beli barang. Saya tidak bisa pergi, saudara. Dia pergi belanja. Ajari anak-anak kita, jemaat kita. Jangan cuma coba tentang kasih, tentang iman. Jangan cuma itu. Tentang mengasihi Tuhan. Jangan cuma itu baik. Tapi ajari mereka rajin kerja. Ibu-ibu pendeta, buka YouTube, bikin bakso, bikin apapun juga. Kok bisa berkarya untuk Tuhan? Ajari anakmu. Semua bisa dipelajari hari ini di YouTube. Tidak perlu beli buku. Dulu kita beli buku. Tinggal kotanya. Yang berikutnya, saudaraku, gereja harus pandai mengelola uang. Soal bicara tentang gereja, bicara tentang semua, saudara, pendeta, jemaat, usaha, harus pandai mengelola uang. Jujur, saudaraku, kadang-kadang saya prihatin, pendeta-pendeta banyak tidak bijak. Hari ini kita mau Natal, minta bantuan, ada kirim proposal. Saya bilang, berapa jemaatnya? Cuma belasan. Proposalnya banyak sekali. Ibu cuma berapa ini jemaatnya mau bikin acara? Iya, banyak datang kalau Natal. Dalam hati saya begini, kalau jemaat sedikit, ya acara secukupnya, udah. Secukupnya saja, jangan bergaya-gaya. Nanti utang. Sementara itu minta lagi dijebak. Kadang-kadang saya pikir begini sederhana sebenarnya mengenai biaya Natal, saudaraku. Saya kasih usul gereja-gereja di Makassar, karena setiap minggu saya khotbah di gereja-gereja kecil di Makassar. Yang lebih panas dari ini, saudaraku, sampai saya punya pakaian, mulai dari pakaian luar sampai pakaian dalam, basah semua. Saya bilang sama ibu pendeta, bapak pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta, kasihan jemaat-jemaat datang itu susah. Dari Senin sampai Sabtu itu saya stres jemaat, sampai di gereja, diminta-minta lagi uang. Belum lagi ditakut-takutin lagi dari Maliki 3:10. Senjata pamungkasnya pendeta jangan selalu dipakai. Ini senjata pamungkas disimpan-simpan, jangan selalu dipakai. Saya tidak anti perpuluhan. 19 tahun saya taat memberi perpuluhan. Dan harus memberi perpuluhan sampai Tuhan panggil. Termasuk pendeta-pendeta juga harus memberi perpuluhan. Amin. Tapi pendeta ada yang cuma memberi perpuluhan, pendeta saya tidak kasih. Siap. Cari. Saya bilang sama ibu pendeta, lebih bagus begini, ibu saya kasih usul. Walaupun tidak punya celengan atau tempat kotak untuk persembahan Natal, minta di saya. Bisa bikinkan kotak, tapi kotaknya itu saya baut, saya paku, tidak bisa ditutup, cuma itu bisa dibuka. Nanti ditaruh di samping mimbar atau di mana, baru itu di sini persembahan Natal. Siapa yang mau beri, tidak usah diminta. Siapa mau beri, beri saja. Ada yang beri 1.000, ada yang beri 5.000, 10.000 taruh. Nanti sebelum acara Natal, baru digergaji atau diburikan.
baru dihitung. Kalau dapatnya cuma 3 juta jangan nakal. Sesuai aku. Dapatnya 5 juta, dapatnya 10 juta. Jangan bergaya. Jemaatnya sedikit, persembahannya sedikit, bikin acara makan puluhan juta, berminta-minta. Membangun juga gereja tahu diri. Pak Beni tolong bangunkan kita punya gereja. Dulu saya tidak tahu, saudaraku, saya tidak mau pergi di desa. Karena saya bilang sama teman-teman, saya cari duit, jangan mau ke desa. Menderita orang di perjalanan, ini sakit pantat sampai terjepit. Saudaraku, saya pernah terjepit dari pasang kayu. Minta maaf pendeta-pendeta pasang kayu. Kasih saya beban terlalu berat. Saya pulang terjepit, saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Gara-gara pasang kayu. Tapi karena cinta Tuhan, saya tidak mau. Tidak mau saya. Suruh saya tim dengan Pak Rizal pergi ke desa, berkati pendeta-pendeta. Tidak mau saya. Tapi Tuhan tegur saya. Nah, tidak bisa gitu. Kamu harus lihat penderitaan hamba-hambaku. Kamu lihat kesusahan hamba-hambaku. Dibangunkan pastorinya, bangunkan gerejanya supaya kau tahu, supaya uang itu jatuh ke tempat yang tepat. Waktu saya pergi, saya kaget, saudaraku. Kita sudah bangun beberapa banyak sekali gereja pastori. Saya diundang salah satu gereja. Saudara tahu cuma berapa? 11 orang datang. Itu gereja kita bikin cantik, saudara. Bisa muat 250 jemaat. Saya bilang, Tuhan salah ini Tuhan. Ini gereja kita kan punya kalkulator. Kalau kalkulatornya pendeta itu cuma 1, 2. Kalkulatornya pengusaha itu 3, saudaraku. Di kantor, di rumah, dan di HP. Saya bilang itu tidak cocok ini Tuhan. Harusnya ini bisa dibagi 2. Gerejanya kasih kecil saja karena jemaatnya sedikit. Baru dibangunkan gereja yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 3, saudaraku. Akhirnya serombak. Kalau kita mau bangun dari awal apa, kalau renovasi tidak apa-apa, karena kita berkati. Kemana mulai terapkan seperti itu, saudaraku, supaya uangnya Tuhan jatuh ke tempat yang tepat. Jangan saudara bikin gereja karena Natalan. Pendeta kalian bangga sekali. Pak Beni datang tidak tahu kita. Yang datang 300 sampai 500 dari gunung-gunung. Iya saya tahu kalau Natal ini saya itu semua datang. Coba hari Minggu lihat berapa orang datang. Jangan bergaya kalau Natal. Kalau Natal semua datang. Biar tetangga punya jemaat datang juga, saya tahu. Makanya kalau khotbah Natal saya stres. Kenapa saya stres, saudaraku? Saya harus siapkan khotbah. Kalau 5 kali khotbah saya harus bantu-bantu muka-mukanya. Pak ini cabang di sini. Bayang kalau saya khotbah Natal ini temanya sebentar di sini. Gak usah orang jemaat dia dengar sebenarnya khotbah. Saya tahu saya siapkan diri. Jangan. Kalau pun mampu bangun gereja yang besar, saya cari saudaraku. Anggaranmu bangun gereja besar 300 juta atau 400 juta. Bangun saja yang 100 juta, 50 juta, 150 juta. Uangnya itu diberikan tanah, diberikan aset, tanami, kebun, bikin tambak, bikin apa, lakukan itu supaya itu tanah naik terus harganya. Untuk apapun yang gereja besar, minta maaf, saya bukan nanti gereja besar, cuma dipakai seminggu sekali Bapak Ibu. Paling cuma dipakai tambah doa 1 kali. Masa begitu? Kami ada bangun ruang pertemuan saudara di Makassar. Tapi kami bangun bukan cuma untuk kami, karena kami bukan gereja, kami yayasan, kami ibadah hari Rabu. Hari Minggunya kapasitas 300, punya LED, punya lighting, semua lengkap, alat musik apa semua dipinjamkan dengan gereja. 4 gereja pakai, sudah mendaftar 2 lagi gereja mau pakai di jam 7 malam sudah ibadah yang kelima. Semua dikasih free, gratis semua, full AC semua. Keren tempatnya. Kenapa kami lakukan seperti itu? Sederhana bagi pikiran saya. Saya mau berikan contoh pengusaha-pengusaha lain, gereja-gereja lain, bahwa gereja bukan kau punya. Gereja itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, kita bisa pakai sama-sama. Yang penting tahu kalau pakai jangan kasih rusak itu baik, jangan kasih rusak itu pikir. Karena selalu rusak lapor tim saya, Pak Beni itu main jebol lagi. Saya bilang tidak apa-apa, beli saja. Kalau dia kasih jebol 2 kali, suruh dia tahu 50%, kita tahu 50%.
Gereja harus sadar Supaya saling diri. menjaga barangnya Tuhan ya. Kadang-kadang sederhana firman Tuhan ini saudara, sederhana. Bikin pastori juga seperti itu. Kami banyak bantuan pastori, tapi harus lakukan yang secukupnya. Yang penting bersih, bagus, dilihat, 2 kamar. Kalau mau tambah kamar kecil 1, kita lakukan pastori. Jangan bangun besar sekali. Kecuali kalau saudara punya misi, kasih tinggal anak-anak yatim piatu, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya tempat tinggal, dan tidak apa-apa, bagus. Kita bisa pakai untuk hal yang lain, untuk jadi berkat. Saudara tahu, saya punya rumah yang pertama sangat sederhana, harganya 45 juta. Cuma 2 kamar, kami tinggal di luar kota Makassar. Karena saya tahu, saya 12 bersaudara, saya tidak mau ajak istri saya tinggal di rumah papa mama saya. Artinya tinggal di mertua. Saya tahu saudaraku, bayangkan kalau tinggal di mertua, nanti istri saya ribut sama mama saya, papa saya, siapa saya mau ambilkan? Saya ambilkan orang tua saya, istri saya marah. Saya ambil istri saya, orang tua saya, anak durhaka kamu. Karena saya melihat kakak-kakak saya semua meninggal ribut di rumah saudaraku. Tidak mau, tidak apa-apa, kecil rumah sederhana, jauh lewati sawah. Kalau mau pergi di sana, saudaraku, mobil kami lewat, kita lihat sawah kiri kanan. Tapi saya bilang kita belajar untuk hidup sederhana. Yang penting ada damai, ada bahagia. Sederhana rumah. Masuk rumah yang kedua cukup bagus, tetapi saudaraku, kami ucapan syukur. Begitu ucapan syukur kita sudah bersyukur, kita sudah rasa dibesarin rumah 10 kali 15, ini sudah kita rasa besarin di rumah. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Dihina lagi sama keluarga, datang lagi keluarga. Ini rumah ini kenapa ini jelek begini? Ini rumah ini tidak hoki. Datang lagi orang bisa lihat-lihat saudaraku. Ada teman punya suami bisa lihat-lihat rumah hoki, rumah tidak hoki. Dia bilang salah ini bikin rumah. Kenapa bisa bikin rumah? Pintu kamar ketemu dengan pintu dapur. Pintu kamar 1 ketemu dengan pintu kamar 1. Pintu kamar 1 ketemu dengan pintu tempat cuci ketemu dengan teras. Ini rumah tidak hoki. Waktu dengar itu sudah saya tahu. Datang lagi keluarga. Saya ternak burung perkutut saudaraku. Dia lihat itu burung perkutut saya kandangnya besar, bagus sampai dengan gereja tembok saya, gereja saya. Dia lihat, hai tidak bisa diternak perkutut. Saya bilang kenapa tidak bisa ternak? Iya tidak mau hoki ini, celaka ini. Kau lihat dia, kau lihat bangkrut. Saya sudah pikirin rumah sudah bagus sekali, sama itu kita tinggal di cuma 2 kamar. Sekarang rumah ini 5 kamar, kita sudah bahagia. Dihina lagi saya. Yang terakhir, datang kakak saya, kamu itu bodoh. Sudah mulai diberkati, punya toserban 6-7. Kau bisa beli rumah tanah besar, bangun rumah besar. Kenapa kau tidak lakukan? Di dalam hati saya, ini orang tidak tahu visi yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kami dengan istri sepakat saudaraku, kami besarkan dulu usaha yang Tuhan percayakan. Pondasinya dulu dikasih bagus, semua jadi bagus. Untuk pribadi, tenang, nanti. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika terus Tuhan berkati kami, terus naik sampai tinggi Tuhan berkati kami. Baru kami beli tanah. Saudara rumah tua tanah bangun 4 lantai, cukup mewah sekali. Saya usah sebutkan kemewahannya, nanti saudara ngidam. Tuhan berkati. Saudara tahu orang yang menghina-hina tadi, apa yang terjadi? Dia tidak tahu mengelola duit, cuma tahu pamer mobil, pamer rumah, pamer usaha. Begini semua, jatuh semua usaha, terlilit utang. Sampai pernah datang ketemu sama saya. Apa dia bilang apa? Saya mau pinjam uang 6 miliar. Saya sekarang stres. Kenapa? Utang saya baru 25 miliar. Dalam hati saya, kau enggak tahu. Harusnya kau melihat jangan bergaya kayak kita. Tinggal dulu di rumah-rumah kecil dulu, nanti rumah besar. Dulu baru.
Itu pula hamba Tuhan. Untuk apa gereja besar? Tidak ada duit. Mau beli sembako tidak ada duit, anak mau berobat tidak ada duit, anak mau sekolah tidak ada duit. Untuk apa? Sesuai saja. Yang penting itu gereja itu bagi saya itu bersih, nyaman. Saya pernah masuk gereja besar sekali, saudara, lebih besar dari dimuat 400 lebih, bahkan 500 lebih. Tapi saudara tahu, gerejanya tidak jadi-jadi. Itu lantainya bukan lantai sebagian tanah pengerasan begitu. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak jadi. Nafsunya terlalu bikin gereja terlalu besar, akhirnya tidak jadi. Coba bikin gereja yang kecil, sudah pasti jadi. Saya masuk di gereja Toraja di atas gunung. Saudara tahu waktu saya sampai di situ saya tahu bahwa ini pendeta, dia fokus dengan gereja yang bersih sekali. Di luar gereja banyak bunga-bunga, taman-taman. Saya masuk di gereja, di depan mimbar itu ada bunga-bunga. Saya ngintip masuk di belakang gereja itu dia ada kamarnya, ada belum punya pastor, bersih semua teratur. Jadi saya bilang ini pendeta hebat. Ini pendeta hebat. Dia bertanggung jawab dengan rumah Tuhan. Dia bertanggung jawab dengan duit yang dikelola. Saya yakin dan percaya pendeta ini diberkati Tuhan. Lanjut lagi saudaraku. Beli kendaraan juga harus berdiri. Banyak sekali pendeta paling bagai. Minta maaf. Orang bilang paling bagai. Selalu mau motor yang besar. Motor biasa saja. Kita standar kasih pendeta-pendeta itu harga 20 juta paling tinggi. Di bawah 20 juta. Iya standar seperti itu. Satu kali kami belikan pendeta, kirimkan uang untuk motor seperti itu saudara. Lalu dia kirim foto. Waktu dia kirim foto saya sudah curiga, ini fotonya sengaja dia kalah kali. Itu bukan tipe yang kami belikan. Dia foto dari samping sedikit. Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu pengusaha susah dikadalin saudara. Ilmunya tendangannya lebih tinggi dari saya. Pak Pendeta minta maaf, tolong foto di semua sisi dengan video. Saya mau lihat itu motor baik-baik. Akhirnya dia mengaku di foto ya. Pak Beni minta maaf, Pak Beni. Kita mau beli motor besar karena anak suka motor besar yang harga 40 juta. Nanti saya bilang, Bapak dapat uang dari mana? Yang kurangnya. Iya ada jemaat janji dijanji kita utang dulu nanti dia bayarkan. Saya bilang jemaat janji tinggal janji kadang-kadang jemaat. Ada yang pernah dikecewakan itu sama jemaat? Masih banyak. Saya bilang jangan Pak, berutang itu tidak baik. Jangan berutang. Saya bilang bisa puncak ekonomi kalau tidak dibayarkan oleh jemaat. Kemarin ada pemain musik keyboard saudaraku. Pak Beni saya lihat di tokonya Pak Beni itu sepeda, motor listrik, tidak pakai bensin lagi. Saya mau beli, mau cicil sama Pak Beni. Maaf saya tidak kasih cicil. Kalau cicil di bank. Berapa uangnya Bapak? Setengahnya. Saya punya uang begini, sama utang. Saya tidak usah utang. Saya tunggu tiba-tiba Tuhan bicara, tiba-tiba ingatkan. Berapa minggu Tuhan ingatkan, kirimkan dia duit itu daripada dia berhutang. Transfer ke banyak uang saudaraku. Maksud saya bilang supaya jangan berhutang. Kenapa? Karena nanti dia bisa salah-salah main keyboard nanti kalau bel ada berhutang. Mulai lagi kalau HP-nya kelihatan ada yang nagi-nagi sudah bunyi-bunyi. Saya ini pernah terlilit hutang. Zaman dulu kalau telepon biasa bunyi dengan HP bunyi, langsung pikiran saya sudah aduh orang menagih lagi, stres saya bisa. Jadi saya sudah tahu hutang itu paling menjerat saudara. Betul. Jangan pendeta bawa hutang. Tidak. Apalagi nanti kalau saya dipanggil Tuhan mau mencipta hutang. Gereja harus pandai melihat peluang bisnis di daerahnya masing-masing. Di daerah masing-masing ada potensi alam, tanah yang subur, air yang banyak, cuaca yang bagus, sungai yang bagus, danau yang banyak airnya. Banyak potensi-potensi di daerah kita. Saya ngobrol dengan pendeta tadi pagi yang datang, ada berapa orang datang di tempat kami menginap. Pak Beni di sini bagus, durian banyak. Apa? Rambutan banyak. Durian itu temannya, saudara-saudaranya, manggis, rambutan, durian saudaranya. Tahu?
Langsat. Kalau avokat itu susah di daerah ketinggian. Kami punya villa, kami ini tanam pohon avokat. Saudara, pohon avokat kami hebat, tidak pernah berhenti berbuah. Begitu dia berbuah, tak sudah mulai masa-masa apa boleh panen sebagian, muncul lagi bunga, berganti terus begitu. Saya heran, kenapa bisa avokat seperti itu? Kayak kelapa, kami punya kelapa ratusan, berbuah lagi. Kadang-kadang saya berpikir orang Kristen harus mentalnya mau kita pohon ini, saudaraku, kelapa dengan pohon ini, avokat, harus mentalnya seperti itu, berbuah terus. Sampai saya tanya tukang jaga villa kami, tolong carikan saya tanah berapa hektar, kita mau beli ya dari sebelum, kita mau tanam avokat. Karena istri saya ada avokat kalau bagus-bagus, saudaraku, itu dibelah, dia kasih keluar, dia kasih masuk di plastik, di alat vakum murah, cuma berapa ratus ribu, 200 ke 100. Vakum, bertaruh di freezer, itu bisa disimpan berbulan-bulan. Durian juga seperti itu, beli alat vakum simpan di freezer, itu bisa berbulan sampai di 1 tahun tidak berubah. Saya kalau mau avokat bukan dulu, masuk di blender atau langsung makan, kasih madu. Di sini bapak-bapak banyak, saya sarankan kalau bicara pola hidup sehat, minimal makan setengah biji avokat untuk sehat, jantung bagus karena dia omega 3, saudara. Sehat. Apalagi kalau bisa rujuk. Tanah-tanah banyak. Saya sempat berpikir tadi, ada beberapa bulan yang lalu, Pak Raymond ada di sini dari Pendolo, karena kita punya ada teman di sana, ada satu pendeta yang paling sukses kalau perkebunan rambutan, saudara. Karena rambutannya sudah diekspor. Saudara tahu, saya pergi di Pendolo, saya pergi di perkebunan rambutan, ada gunung di sana, lembah gunung. Saudara tahu berapa pohon duriannya? 1000, dengan kakaknya yang di Jakarta itu sampai 2000 pohon. Satu pohon banyak sekali. Saya punya pohon durian, maaf tadi, pohon duriannya itu 1000 pohon, 2000. Saya punya pohon durian itu 100 pohon lebih. Rambutan 100 pohon lebih. Tapi saya punya durian montong. Ke depan ini saya akan pangkas semua yang tidak terlalu bagus, saya akan ganti dengan durian mosangking. Kenapa? Montong sekarang kurang-kurang diminati. Saya sudah coba mosangking, sampai di sini pernah coba durian mosangking. Tolong angkat tangan. Ada berapa orang kurang? Kalau saudara sudah pernah sentuh tes di lidah saudara durian mosangking, saudara tidak selera lagi makan durian montong dengan enak. Saudara tahu harganya sekarang berapa? 1 biji durian mosangking 1 juta. Saya pesan dari Jakarta, kirim mana 1 juta, bang, 1 juta 1 biji. Dalam satu pohon kalau dirawat dengan baik 30, 40 sampai 50 biji. Bayangkan saudara, kalau saudara panen itu hitung berapa? Pendeta kan kalau hitung berapa 1 juta kan 30 juta. 1 juta kali 50 juta kali berapa pohon? Tidak usah banyak, 10 pohon saja. Di sini kan masih banyak tanah-tanah anggur. Ajak kerja sama orang yang punya tanah. Kalau perlu bibit saya akan berikan saudaraku. Yang penting saudara serius. Saya buka di Shopee. Saya langsung pelajari saudaraku. Durian 1 kaki, durian 3 kaki. Mosangking. Dulu saya tanam durian itu 5 tahun berbuah, belajar berbuah. 6 tahun lumayan banyak. 7 tahun sekarang durian kami 7 tahun. Tetapi informasi terbaru yang saya dapat, dipercepat lagi saudaraku. Tanam mosangking 3 tahun berbuah. Kalau saudara tidak gunakan kesempatan di sini tanah Pak, saudara, saya lagi tertarik beli tanah yang cocok untuk tanam mosangking. Saya mau tanam saudara. Banyak tanah-tanah murah, beli. Saudara punya aset, punya tanah, dikelola, saudara bisa diberkati. Saya lihat jam dulu. Di antara semua yang kami bantu hamba Tuhan, saya dari sini pernah bantu ternak ayam, ternak babi, tanam sayur, ternak ikan, apa semua. Ada pasti yang Bapak Tuhan di sini yang pernah dibantu. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, kalah dengan buah. Paling banter itu babi, karena kami pernah ternak babi itu kita kena hama di Mamasa Sumaroro. Peternakan babi kami cukup besar saudaraku, dan sudah punya anakan babi itu 300 ekor, lebih mungkin lebih sedikit.
dan sudah bagi kurang lebih 150 pendeta, satu pendeta 2 ekor, pasti ada yang pernah dapat, pasti ada yang apalagi dari pemasak, pasti ada yang pernah dapat. Itu hamba Tuhan di tanah, itu hamba Tuhan di integritas saudaraku. Walaupun kami dapat celaka, sampai dia tidak enak WA sama saya, kena virus di mana-mana sampai Makassar. Di Makassar kami ada bantuan saudaraku, babi pampres, babi yang impor itu cuma berapa pasang saya beli, dia sudah anaknya sudah banyak dijual sampai dia bilang begini, Pak Beni, nanti kalau Pak Beni berangkat naik kapal pesiar, Pak Beni tidak usah traktir sama saya bisa bayar sendiri, saya jual babi saya kumpul uangnya, saya jual babi saya bisa berangkat sendiri dengan istri saya naik kapal pesiar karena sudah penghasilan, kami bayar kontrakan lewat ternak babi, kami bayar ke sekolah anak lewat ternak babi. Tetapi saudara saya sendiri dia dapat lapor karena saya main tenis meja seminggu 2 kali sama beliau, dia dapat lapor, Pak Beni kena virus, itu semua babi yang saya punya itu mati semua, tidak jadi kapal pesiar saudara. Diuji imannya, saya bilang tidak apa-apa. Yang di Mamasa juga Pak Pendeta Yestri juga yang tangani, saya bilang tidak apa-apa Pak, tidak usah ini. Kita kan sudah untung cuma berapa belas indukan, jadi 300 itu kan sudah untung. Tidak apa-apa, nanti kalau sudah virus sudah tidak ada, kita beli indukan lagi, nanti Pak Rizal urus dan teman-teman beli indukan lagi, tidak apa-apa. Gagal itu tidak apa-apa, saya aja bangkrut 10 kali, tidak apa-apa. Pendeta yang gagal tidak apa-apa, gagal dalam bentuk apapun tidak apa-apa. Yang penting jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, karena Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Saya ini kalau tidak pernah bangun 10 kali, saya pikir tidak pernah bangun 10, saya tidak ada di mimbar ini saudara. Saya mungkin tidak jadi orang Kristen, mungkin kalau saya jadi orang Kristen saya mau melayani. Saya berpikir begini, saya kan hebat karena saya kan kaya berhasil karena saya, bukan karena Tuhan. Justru Tuhan izinkan saya bangun sampai punya utang tidak bisa bayar. Saya ditagih dengan orang Papua yang punya kumis, orang putih besar. Mudah-mudahan tidak ada orang Papua di sini. Tapi percayalah saya sudah mengampuni dia. Iya. Belajarlah saudara untuk melakukan apa yang terbaik dengan apa yang kita punya. Tangan kita pakai, kita bekerja, apa yang kita bisa otak kita putar. Berkat itu tidak datang kepada orang yang malas. Saya ulangi lagi, berkat tidak datang kepada orang yang malas, tetapi berkat datang kepada orang yang rajin. Saya bersyukur di sini ada Ibu Stefanus di Toabu. Kami pernah menginap di rumah hamba Tuhan ini. Kami pernah kasih ayam, tapi hebat kesaksiannya. Dia bilang begini, Pak Beni tahu gereja kami kurang lebih kecil sedikit dari ini, kecil sedikit, panjangnya lebih sama. Gereja ini kami bangun dengan hasil keringat kami dan berkat dari Tuhan. Pertama saya datang di rumahnya saudara Pak jual mobil pickup, tetapi kami nginap di rumahnya begini makanannya. Kenapa? Bikin bakso enak, bikin kerupuk enak, masak ikan enak, masak ayam enak. Nasinya juga bagus. Saya kalau Pito Raja saya selalu pesan, tolong kalau saya Pito Raja jangan masak nasi kayak batu. Nanti dipunya. Nasinya kayak Kentucky begitu enak. Bilang Pak Beni di sini orang Pito Raja tidak kenyang kalau tidak kena. Keras itu nasi. Hebat sekali saudara bikin kerupuk. Kita rebutan satu toples. Ambil itu toples makan, sedang rebutan. Hebat hamba Tuhan. Datang saya yang kedua sudah punya mobil Avanza kalau tidak salah saudara. Berkati hidupnya, bangun pastori dengan sendiri, kekuatan sendiri, karena Tuhan berikan hikmat hamba Tuhan ini untuk kerja, berkarya dari hal yang kecil. Saya tahu dia punya kebun. Saya datang di sana, dia kasih keluar ayam kate, kami kasih ayam hias saudaraku, batik Italia, batik Kanada, ayam serama, dia mau keluar. Saya lihat ayamnya di luar, Bapak bilang, iya Pak Beni, saya tetaskan di belakang banyak. Ada pendeta dikasih ayam mati semua. Ada pendeta dikasih babi, Pak Beni, babi saya sudah besar, sudah itu ditunggu-tunggu, Natal dipotong. Harusnya dikembangkan dong, harusnya dipotong.
Banyak yang kena. Ada pendeta yang diberkati mulai usahanya, baru diberkati sini sudah bergaya, kasih bilang anak, mau kasih lihat tetangga kita ulang tahun kita sudah bilang jangan dulu, kalau mau ulang tahun yang sederhana dulu. Di belakang. Kakak saya di Jakarta, saudaraku, merantau ke Jakarta, susah hidupnya. Dia mengalami kebangkrutan demi kebangkrutan, tapi tidak pernah patah arang, patah semangat. Dia mulai produksi rumahan sambal, produksi sambal gagal, tidak bertahan. Kan sambal kalau masuk botol saudaraku tidak bertahan, kalau tidak masuk di freezer, di kulkas. Tapi dia berjuang terus, akhirnya dia dapat caranya buat, dia bikin brand mereknya, kemudian keluar dari case-nya, masukkan di toko kami dan toko-toko lain. Saudara tahu dari hasil itu bisa kuliahkan anaknya jadi sarjana, saudara. Bisa nikahkan anaknya dengan pernikahan yang cukup besar dengan hasil itu pekerjaannya. Hanya kita bisa kerja dalam hidup kita. Saya ketemu dengan satu hamba Tuhan di Manado. Pulang dari Manado, dia WA sama saya. Pak Benny, gilingan mie saya itu rusak, itu begini. Dia produksi ini untuk jualan, saudaraku. Mungkin ke gerobak-gerobak, warung-warung. Dia produksi ini manual, rusak patah. Saya dikirimin video. Saya tunggu Pak Pendeta. Saya langsung buka, saudaraku, aplikasi. Dunia sekarang dalam satu genggaman. Dapat. Pak Pendeta tenang. Saya pesankan dari Jakarta atau Bapak Pendeta sendiri pesan. Akhirnya saya pesankan dari Jakarta, saudaraku, ke Makassar dulu, baru ke Manado terlalu mahal, baru naik mobil. Saya belikan dia sekitar 2 juta lebih, 2.200.000. Waktu sampai di sana dia buka dan dia tes, dia kaget, saudara. Pak Benny kirimkan kita canggih sekali, pakai listrik, masuk, keluar. Wih, semangat dia. Pasti kalau yang lancar begini, saudara, tambah banyak omsetnya. Padahal hal yang kecil, saya pikir. Sebenarnya saya tidak perlu ajari saudara bisnis. Roh Kudus sanggup ajarin saudara. Saya ini bodoh, saudaraku. Cuma sekolah sampai SMP. 2 kali tinggal kelas. Kelas 3 SD baru bisa membaca. Kalau ditanya orang tua saya, Bapak punya anak berapa? 12, 1, 2, 3 sampai 12. Saya anak ke-10, boleh ditanya. Om tante ini anaknya 12. Kalau ada di antara 12 ini mau dikorbankan, om tante pilih yang mana? Tapi mami saya bilang, ini anak ke-10 sudah sakit-sakitan lagi, bodoh lagi, 3 kelas lagi, ini saja dikorbankan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi ketika saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, di antara semua saudara saya 12, di antara semua saudara saya 12, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya yang paling mengasihi Tuhan, saya yang paling mencintai Tuhan, dan Tuhan angkat kami nomor 1 di dalam Tuhan. Berapa bulan ke depan, saudaraku, kami traktir semua keluarga besar liburan ke China. Sudah 2 kali traktir, saudaraku, ke naik kapal pesiar, ke luar negeri, ke Bali, nginap hotel yang terhebat hari ini di Bali itu namanya Kempinski, yang acara besarnya Pak Jokowi di sana itu hotelnya hotel yang paling hebat, paling terbesar. Mungkin di Asia Tenggara hotel yang paling besar. Saya ajak nginap di sana. Diberkati, saudara, menjadi berkat buat kami keluarga, buat cuma hamba kami. Kalau kita cinta Tuhan, kita lakukan firman, menjadi mujizat dalam hidup kita. Sebenarnya kalau bicara tentang online, saudaraku, semua bisnis ini tanpa modal. Sekarang orang bisa berbisnis tanpa modal. Pakai HP saja aplikasi, semua bisa berbisnis. Sebenarnya saya mau kasih naik Pak Demang 2 di sini, keren, saudaraku. Karena Tuhan di sini keren sekali. Kami nginap di sana rumah, katanya di seluruh daerah ini cuma itu rumah yang punya AC, saudaraku. Sebenarnya kami sudah siap untuk tidak pakai AC dan sudah siap tidak bisa tidur. Karena kita ini kalau sudah pernah pakai AC sudah tidak bisa tidur tidak pakai AC. Pertama, kasih bisnis kecil. Dia coba kelola, dirubah, bisnis pisang. Truk sudah begini sampai ke Pulau Jawa. Saya lihat video truknya, ngeri.
Berapa sisir? 4.000 mungkin sampai 8.000 sampai berapa? Saya hitung bisa sampai 40 juta sampai kali kiri. Dia tidak punya pohon dulu. Pohon pisang, dia tidak punya pohon pisang, saudaraku. Tapi semua penduduk yang ada di sini yang tanam pisang itu semua setor, dibeli dan dikirim. Saya ini, saudaraku, dengan papa saya bukan cuma ternak babi, ternak ayam, ternak bebek, ternak kambing, saudara. Bukan. Kita juga tanam pohon. Itu pohon pisang paling gampang. Pohon pisang ada anaknya 1, 2, 3. Itu anaknya saja dikasih pindah ditanam, kasih jarak saja 2-3 meter, tanam. Nanti dia naik, dia mulai berbuah, muncul lagi anaknya, tanam begitu saja. Gampang sekali kan, semua pasti tahu di sini. Saya aja masih kecil masih ingat. Gampang semua. Di mana ada bantuan bikin kerupuk, saudaraku, kirim ke Makassar, kami taruh di hotel, dijual, saudara, sampai bupati datang nginap di hotel kami. Coba tes itu, dibilang kerupuk yang ubi jalan umum. Saudara tahu itu bupati sampai dia bilang apa? Saya mau beli enak sekali ini makanan sehat. Di China makanan itu jadi makanan favorit di sana karena sehat sekali makanan. Orang kalau diabetes memang harus pindah di sini. Tidak usah makan nasi. Hal yang kecil kita bisa berkarya bagi Tuhan.